Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa berteman Bang Nah. Siap. Iya, sehat Bang? Sehat alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Walaupun agak aduh. Walaupun agak sedikit. Suka begadang Bang? Tuntutan. Tuntutan? Sebenarnya. Oh, Jadi karena memang pekerjaan kita atau nggih. dunia yang kita jalani ini malam biasanya kita mainnya. Oh, malam Bang ya? Malam. Biasanya orang itu dari pagi Bang ya? Pagi sampai sore ya? Kalau kita malah justru sebaliknya, orang pada tidur, kita bekerja. Iya, Bang Iwan ini lagi bisa dikatakan bisnis nggak Bang? Dikatakan bisnis. Bisnis Karena ya? menghasilkan duit kan. Oh ya, Bang Iwan ini lagi bisnis aquascape. Bener Bang ya? Betul sekali. Benar. Aquascape ini itu yang mungkin teman-teman yang suka dengan ikan cupang, sekarang lagi naik Bang ikan cupang nggak? Ikan cupang lagi naik. Bang lagi naiknya ikan cupang itu ada tempat ya, tempat terus kayak dihiasi gitu Bang ya. Ya betul. Terus dihiasi, kemudian nanti di dalamnya ada batu-batu Bang ya. Batu-batu. Terus ada apa lagi Bang? Jadi sebenarnya kalau akuarium ini ada dua. Oh, Ada dua. Ada akuarium untuk ikan hias, ada aquascape namanya. Jadi dua ini beda. Nah, kalau akuarium ikan hias itu kan akuarium diisi dengan ikan. ikan Gitu aja. ikan aja tanpa ikan hias gitu Bang. Bisa dihiasi batu segala macam. Tapi Oh. kalau aquascape nanti lebih kompleks lagi. Jadi di sana ada tanaman hidup, ada batu, terus kita menjaga ekosistemnya itu seperti apa biar tetap bertahan. Oh. Nanti pengaruh cahaya, filter segala macam lah. Nah, itu kalau aquascape. Jadi kalau umpamanya mau main aquascape sebenarnya harus bisa main ikan hias dulu sebenarnya. Kenapa itu Bang? Karena tingkat levelnya aquascape ini lebih susah. Oh. Karena yang dijaga bukan hanya sekadar ikan, tapi Oh, tanamannya juga dijaga, airnya, ekosistem yang di dalam itu supaya tetap berkelanjutan. Jadi tumbuhannya hidup juga Bang? Jadi tumbuhannya hidup kalau aquascape itu. Nah, di sini sebenarnya lebih susahnya di situ. Iya. Nah, Oke. Tapi Bang Iwan ini kalau boleh kita tahu satu organisasi kita Bang. ya betul. Dulu suka main apa Bang? Main musiknya Bang? Organisasi sanggar musik lah. Iya, saya organisasi sanggar musiknya. Main gitar kan Bang? Main gitar. Main gitar Bang? Main gitar. Ya bisa kayak itulah. Tapi walaupun bisa-bisa gitu, si Den ini pernah jadi ketua umum Bang ya? Itu tahun berapa tuh Bang? Ketua umum tuh? 2008 2009. 2008 2009 itu semester. Lupa nah kita semesternya. Oke, udah lama Cuma banget. sempat jadi ketua organisasi sanggar Iya, musik iya. itu di 2008 2009. Lulusnya tahun berapa ya Bang? Lulusnya Gak apa-apa Bang, tenang aja. 2000 Nggak kali aja Bang. ini 2012 ya kalau betul. Oh, oke. Jadi sebelumnya kuliah ini termasuk Iya. Jadi legend. ya maksudnya itu karena sibuk apa-apa ternyata mungkin organisasi atau apa jadi kuliah agak terlambat tapi bukan Tapi lulus kan Bang? lulus. Iya. Alhamdulillah Itu yang penting lulus dulu. Kalau sebelum masuk ke apa namanya, kalau boleh cerita nih Bang, perjalanan Abang nih dari lulus. Itu abis lulus kuliah langsung kerja atau langsung usaha aquascape ini? belum. Jadi waktu kita masih kuliah sebenarnya Oke. sudah masih kuliah kita sudah bekerja Om. Sudah ada beberapa pekerjaan yang sifatnya dalam arti menghasilkan uang. Kita sempat ikut partai jadi tim sukses pernah. Kemudian ikut bimbingan belajar juga pernah. Kemudian sempat kerja di minimarket Pernah juga ya? pernah. Oke. Itu masih kuliah. Jadi setelah lulus kuliah, nah setahun berikutnya kita menikah. Nah ketika menikah inilah artinya kita dihadapkan realita, Tanggung jawab segala macam. Itu berawal kita usaha bimbingan belajar. Bimbingan belajar. Tapi sebelumnya sempat menghonor juga dulu. Iya. Honor di salah satu tempat sekolah swasta, madrasah.
Cuman ya itu tadi karena realita, Iya. siapa lah gaji honor kan, lah. Sedangkan kita di sini sebagai kepala keluarga. Iya, benar. Ya mohon maaf lah. Kalau umpamanya gaji sebulan cuma 200-300 ribu, ya cukup apa? Iya. Kan ya itu. Nah, sedangkan waktu kita untuk mengajar itu kan terbuang waktu, dalam artian setengah hari Om. Iya. Dari kita pagi berangkat kan jam 2 pulang sekolah, sebulannya digaji cuma 200-300 ribu, kan terbuang waktu. Iya, benar. Nah, dari situ saya berpikir bukan berarti mengajar tidak baik ya. Tidak baik, bukan. Sangat bermanfaat dan itu membantu orang tuh pasti ada berkahnya. Iya. Cuman kan karena realita, Iya. aduh ini kayaknya nih waktu kita nih terbuang setengah hari nih. Kita harus cari cara nih umpamanya apa gitu. Benar. Waktu itu juga kita sempat belajar di bimbingan belajar Prima Agama. Dalam artian kita cari ilmu gimana nih sistem orang nih, bikin bimbingan belajar, dapat. Sempat kita jadi kepala juga di Prima Agama waktu itu, membuka, kebetulan bosnya itu punya cabang. Iya. Jadi kita sempat ditaruh jadi pemimpin di sana, pimpinan. Dari situ kita belajar pada akhirnya kita buka sendiri. Dengan belajar itu kita buka di daerah Klayan, Kauman. Sempat jalan 3 tahun, kita punya guru tutor itu ada 7 orang yang bantu-bantu. Mahasiswa kalau nggak salah sekitar 125. Lumayan Bang ya. Mahasiswa lumayan. Jadi itu bimbingan belajar. 3 tahun 4 tahun berjalan surut bimbingan belajar itu karena masalah intern di dalam. Terus kita buka usaha lagi, usaha sembako. Jualan sembako. Sembako jalan, sempat ngampas juga macam-macam. Berarti memang beliau ini perjalanan hidupnya udah banyak banget Bang ya. Dan akhirnya dari menjadi pengajar menjadi honorer, kemudian buka bimbel Bang ya. Kemudian usaha sembako. Habis itu baru ke Aquascape. Ke dunia ikan hias. Itu Abang kenapa? Kan Aquascape itu susah ya Bang ya? Susah ya Bang ya? Jadi kalau salah satu sendiri itu senior Aquascape lah, anggap ini masternya lah di Indonesia, itu Bang Wendy. Beliau bilang Aquascape itu tidak mudah, tapi tidak sulit kalau kita mau belajar. Iya, Aquascape itu tidak mudah, tapi tidak sulit kalau kita mau belajar. Tapi salah satu info yang ulun dapat nih, Pian tuh memang orangnya telaten Bang. Salah satu senior bilang gitu sih Bang, dia orangnya telaten, kemudian suka dengan tukang menukang. Karena Aquascape kayak gitu juga Bang ya. Kayak buat akuariumnya tempatnya gitu ya Bang ya. Terus kayu-kayunya itu bener. Itu mahal kan Bang? Lumayan. Masalahnya modalnya. Bahan-bahan bakunya kan ngambil dari Jawa tuh. Dari Jawa langsung. Sebenarnya gini Om, apapun usaha itu harus kita punya potensi diri dulu. Kita kenali potensi diri kita. Kita ini kayaknya apa nih? Jadi ketika usaha apapun yang akan kita jalankan, itu tadi kita harus telaten, bekerja keras. Apa nih kebiasaan kita? Ya saya bilang lah, mungkin ya syukur alhamdulillah ini mungkin sebuah anugerah dari Tuhan. Karena yang menjalankan kita ini kan pasti ada yang menentukan gitu. Sebuah anugerah. Kebetulan Om, kita ini kalau umpamanya ada sesuatu yang mau kita kerjakan, kita tuh ada sebuah tekad dalam hati, aku pasti bisa. Kayak gitu. Aku pasti bisa. Umpamanya dulu kan sempat kita zaman batu. Batu akik. Batu akik, iya benar. Aku bisa nih masak batu. Nah itu bisa pada akhirnya. Kemudian ada dikasih mesin jahit di rumah, sempat jadi tukang jahit. Sempat juga. Ada keyakinan dalam diri, aku bisa jadi tukang jahit. Bisa juga. Tapi belajar, beli buku online, buka cara menjahit, beli VCD. Jadi kenali dulu diri kita, apa nih kita bisa. Tapi yakin harus, kita pasti bisa. Tentunya belajar. Jadi dari sembako itu pada awalnya nih cerita kenapa jadi ke Aquascape. Punya anak satu umur sekitar 3 tahun. Jadi nenek atau orang tua ulun itu dia kan sayang sama cucunya, lalu beli ikan hias.
beli ikan hias, beli akuarium buat cucu. Yang pelihara ya pasti orang tuanya ya kan. Bener juga sih. Suatu hari ikan itu kayak gandeng-gandeng gitu nah. Nah awalnya kita pisah dalam sebuah baskom ikan moli kalau nggak salah itu. Ternyata besok harinya beranak. Ikan itu jadi wah beranak nih ikan, senangnya itu luar biasa. Nah dari situ muncul kepengen mengembangkan. Jadi beli ikan yang jenis itu dikembangkan beranak tambah banyak. Nah itu jenis ikan hias juga. Jenis ikan hias, ikan moli namanya, dia bisa beranak sendiri. Jadi beranak bukan bertelur, dia beranak. Dari situ mulai pelihara ikan makin banyak baskom kecil. Kemudian ada salah satu warga ada tempat kalau mendingan bikin akuarium. Belum ada sama sekali bisa bikin akuarium. Tetapi kembali ke tadi pasti bisa. Nah ya dengan kayaknya bisa. Jadi namanya pergi ke pasar beli pemotong kaca. Awalnya itu kalau nggak salah sekitar 25.000 harga pemotong kaca. Hari itu beli, hari itu juga langsung rusak. Kaca bekas diambil, ada sisa potongan kaca. Hari itu juga langsung rusak. Belajar masak sih mungkin istri saya. Besoknya cari lagi, beli lagi, rusak lagi. Alat pemotongnya. Ini karena ingin belajar mau bisa. Terus ada ternyata punya keluarga, dia ada punya yang bekas tapi yang lebih bagus. Nah jadi pemotong kaca tuh macam-macam, lebih bagus, lebih baik. Lebih bagus. Nah dari situ belajar potong. Beli lemnya. Pada akhirnya bisa. Lalu beli pemotong sendiri yang lebih mahal. Berarti memang harganya memang luar biasa juga mahal Bang ya, dengan tingkat kesulitan pembuatan. Yang paling mahal Bang, yang pengen jual? Kalau yang paling mahal kita pernah garap itu di daerah perusahaan batubara. Benar. Ini sudah yang pengen jelasin kemarin ya di video vlog kemarin dengan teman-teman yang ke rumah Pian kemarin ya. Iya betul. Di rumah Pian benar. Jadi kalau teman-teman pengen pesan, bisa dipesan kan Bang? Bisa pasti dipesan dan bisa datang ke rumah Sidan langsung. Catat nomornya di sini, nanti IG-nya ada ya Bang ya? Betul. IG-nya ada. IG-nya apa Bang? IG-nya mungkin bisa dilihat. Di sini ya. Oke, siap. Nanti nomornya ada, IG-nya ada. Nanti langsung aja hubungi Bang Iwannya. Teman-teman kalau memangnya pengen melihat contohnya bisa langsung ke rumah Pian Bang ya. Rumah Pian di kilometer 21. Kilometer 21 minimarket Mandala itu sebagai patokan. Jadi masuk ke dalam. Sebenarnya ada Google Map-nya juga. Jadi kalau umpamanya mau diketik Aqua One Design. Jadi nama IG itu juga nama mapnya. Jadi teman-teman yang mau pesan aquascape, mau lihat silahkan hubungi Sidan atau langsung ke rumahnya Sidan. Oke, nanti di sini ada sedikit cuplikan dari aquascape dari Bang Iwan. Nah nanti teman-teman bisa lihat dan siapa tahu ada yang disuka. Dan kalau melihat dari beberapa bahan-bahan seperti yang masuk dalam aquascape itu kan ada bahan-bahan yang kadang kalau orang awam itu nggak ngerti itu bahannya apa, mungkin kelihatan seperti kayu kah, terus tumbuhan kah, batu, apakah itu khusus Bang? Atau sembarang aja kita milih untuk masukkan ke dalam tempat aquascape itu Bang? Kalau bahan-bahan khusus jadi kada sembarangan, nggak bisa sembarangan. Jadi sebenarnya aquascape ini yang terpenting pertama dulu lah. Pertama siapkan akuarium.
terus jenis filter apa yang cocok buat ukuran akuarium tadi. Filter itu Filternya, mesin filternya. oh, mesin filternya, oke. Filtrasinya. Kemudian yang ketiga lampu. Nah ini 3 hal ini wajib menurut kita. Lampu. Ya lampu, karena lampu itu sebagai sumber buat tanaman berfotosintesis. Itu warnanya udah mulai itu ada warna biru ya? Iya. Memang khusus kombinasi. kan? Sebenarnya kombinasi aja. Iya. Untuk hasil akhirnya dia akan tetap terlihat putih. Nah, bening gitu. Nggih. Jadi sebenarnya untuk pembahasan aquascape itu sebenarnya luas loh. Untuk lampu itu ada pembahasannya, untuk filter ada pembahasannya. Kalau di aquascape itu yang paling hal dasar yang harus ada di aquascape itu apa aja, Bang? Hal dasar yang ada di aquascape harus itu tadi. Itu yang dasar-dasarnya. Oh itu. Yang dasar. Ikan termasuk harus ada di dalam. Harus ada. Iya. Jadi sebenarnya aquascape ini sebuah ekosistem. Oh. Sebuah ekosistem. Kita kan aqua itu akuarium, landscape itu kan dari landscape. Jadi bagaimana cara kita membuat sebuah taman atau semacam pemandangan di dalam air dengan akuarium. Ya tentunya kan yang di dalam itu ada makhluk hidup, tanamannya hidup. Kalau misalnya nih teman-teman yang viewers yang nonton channel 1.0 nih, siap pengen misalnya nih pengen ngebuat sendiri di rumah, ya itu belinya di mana tuh dapat barang-barangnya? Kalau bahan banyak ya, toko ikan hias biasanya rata-rata sih sudah ada yang jual. Akar, batu, kemudian per biji gitu Bang ya, per satuan gitu? Kalau batu biasanya per kilo. Oh, per kilo. Kalau akar biasanya per ukuran S, M, L kayak gitu. Kemudian ada juga istilahnya substrat. Substrat itu kayak semacam pasir, pupuk, kemudian bakteri. Oh iya. Jadi bakteri untuk perkembangan bakteri itu supaya nanti bakteri ini fungsinya sebagai pengurai. Nah, jadi akuarium itu lama-kelamaan dia akan semacam kayak membuat sampah di dalam. Daun busuk, ikan mati, bekas makanan ikan. Nah, itu siapa yang ngurai? Maaf kalau bicara agak maaf lah. Tahi sapi nggak bisa jadi pupuk kandang kalau nggak diurai, betul nggak? Benar sih ya. Kalau tahi itu kan kotoran sapi itu kan, nah, bisa jadi pupuk kandang karena terurai dia. dulu. Nah, jadi yang mengurai itu siapa? Bakteri. Konsep itu ada di aquascape. Jadi aquascape itu nggak sembarangan. Makanya prosesnya itu agak sedikit panjang dan rumit Bang. Kalau misalnya orang nggak tahu memfungsikan bakteri itu, bakalan repot. Jadi rumit tadi kembali lagi. Aquascape itu tidak mudah, tapi tidak sulit kalau kita mau belajar. Itu sih poin. Jadi sebenarnya bakteri itu tadi itu berperan penting di aquascape. Nah, jadi baik itu tanaman busuk, kadang-kadang ikan ada yang mati, benar. Kemudian sisa pakan ikan, kotoran ikan, itu siapa yang ngurai? Si bakteri itu. Ada bakteri. Bakteri ini nggak bisa berkembang langsung, dia perlu proses main bulan-bulanan. Biasanya di bulan kedua itu sudah mulai berkembang, berkoloni bakteri pengurai. Nah, mungkin ada yang istilah cairan bakteri starter. Nah, kalau kawan-kawan biasanya yang pernah pelihara ikan lele dalam kolam, nah itu kalau adanya aja bau biasanya. Oh, itu harus ada bakterinya itu. Kadang-kadang ada cairan yang sifatnya dilarutkan ke kolam tersebut sehingga kolam tuh nggak bau gitu. Nah, itu siapa yang berperan? Bakteri sebenarnya. Yang dituang itu sebenarnya bakteri. Dia ngurai kotoran sehingga jadi tidak bau. Dan kalau melihat dari penjelasan Bang Iwan ini sulit banget ya buatnya. Iya, kalau dijelaskan sebenarnya sulit. Tapi buat kawan-kawan sebenarnya mending langsung praktek. Karena kita dulu kayak gitu juga. Sesuatu itu kita harus belajar, harus belajar. Jadi harus aku bisa. Jadi kita jualan ikan hias dulu, ikan hias biasa, koki, komet kayak gitu, jualan akuarium, bikin akuarium rampesan dijual, belum ke aquascape dulu. Jadi setelah tahu aquascape kita mulai mau belajar, harus bisa ini aquascape. Dari situ kita sempat down. Jadi jualan usaha kita ikan hias ini sempat mati suri. Sempat kita nggak bisa bayar sewa toko, dulu sempat jualan di pinggir jalan itu 4 bulan nggak bisa bayar. Kenapa? Karena
tidak tanpa modal agak terkikis ke belajar aquascape itu tadi, lumayan kan modalnya. Nah, jadi perlu apa? Pengorbanan. Dan oh ya, kalau kiblatnya ini bang, kiblat dari apa namanya pian mengolah aquascape ini ada nggak bang? Kayak contohnya pian terus atau ada masterpiece-nya kayak jadi patokan pian gitu? Jadi kalau kita mau bisa, sebenarnya untuk sekarang tidak ada alasan lagi untuk bisa, karena media sosial baik itu dari YouTube, kemudian dari streaming apa segala macam, semuanya sudah diungkap semuanya. Artinya kalau tinggal kita aja lagi mau belajar, kalau mau terjun ke dunia aquascape, ini sebenarnya termasuk hobi, hiburan aja sebenarnya, hiburan. Tapi menghasilkan bang ya? Kalau kita bisa mengakalinya, dia bisa menghasilkan. Sekarang pakai terakhir bang, apa aja nih penghasilan bang dari aquascape? Bisa beli mobil kah? Bisa beli rumah atau beli dua? Soalnya kalau dikatakan sukses, kita belum orang yang sukses, tapi pengertian sukses itu sendiri sebenarnya saya teringat dengan kata-kata teman juga. Ketika kita mau makan, pas dapat makanan, makan kita, itu sudah bisa dikatakan sukses. Nah, jadi sukses ini kembali ke diri kita. Sementara secara pribadi mungkin alhamdulillah cukup. Kita yang dulunya nggak bisa bangun rumah, orang-orang kan di komplek, alhamdulillah kita sudah bisa bangun rumah, bisa bikin galeri di samping, kemudian ya beli mobil juga. Cuman mobil ini dalam artian bisa beli mobil untuk mendukung usaha kita gitu. Artinya buat ngantar akuarium sana kemari, buat pelayan. Jadi operasional juga bang ya? Operasional untuk sementara. Mudah-mudahan nanti niatnya yang satu aja, buat bantu orang, karena ini sifatnya hobi aja, hiburan buat orang-orang. Jadi siapa yang pengen dihibur nih melalui dunia ikan hias atau aquascape, kita siap bantu. Dan ini luar biasa sekali. Daim sudah menjadi apa namanya semangat untuk teman-teman kita untuk berusaha bang ya, menjadi bisnismen misalnya bang, seperti yang Bang Iwan geluti sekarang. Terima kasih Bang Iwan. Siap, kita semoga bisa bertemu kembali dan terima kasih sudah datang di channel 1.0. Siap, sehat-sehat bang ya. Siap, terima kasih.